Shalom jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri semuanya boleh? Kita bersyukur hari ini kita beribadah di rumah Tuhan, amin. Dan kita bersyukur sekali bahwa Tuhan boleh izinkan kita boleh beribadah di negeri tercinta Indonesia. Inilah kerinduan kami Tuhan, ini kan bawa hati kami ya Allah. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Memberkati negeri kami Indonesia, dan hari ini kami semua siap meninggikan nama Tuhan, amin. Boleh sekali berikan tepuk tangan buat Allah kita. Yes. Kau yang kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Jemaat Evangelis memuji nama-Mu.
suatu kebanggaan bagi kami Tuhan, untuk kami berada di tempat ini. Mungkin kami dari latar belakang yang berbeda-beda, dengan kehidupan yang berbeda-beda, dengan umur yang berbeda-beda, dan dari suku yang berbeda-beda. Tapi saat ini Bapa, kami terkumpul di tempat ini. Kami mau naikkan pujian dan sembah kami padamu Tuhan. Kami undang hadirat-Mu hadir di tempat ini. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, masalah beban hidup kami, mari Engkau turut bekerja di setiap hidup kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, mari sembah Dia. Thank you Jesus, kami sembah Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini. Oh ya rala ya rala ya ros.
menyembahmu bagi Dia, angkat suaramu bagi Dia, serukan namanya Yesus Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, masalah beban hidup kita saat ini, naik turunnya kehidupan kita saat ini, ingat dan yakinlah Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam setiap kehidupan kita. Ketika saat ini kamu ada di titik terendah sekalipun, Tuhan selalu ada turut bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Mari angkat sembah kita, angkat pujian kita, angkat tanganmu dan sembah Dia. Oh, Jesus. Kami percaya ya Tuhan, ketika Roh Allah bekerja di tengah-tengah kami, ada kuasa yang nyata. Tidak ada satupun yang dapat menahan kuasa Tuhan terjadi. Mari saudara, sama-sama. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu
Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Kau Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, Tuhan, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, Yesus, ku tak mau berjalan. Ku perlu Kau Tuhan, pimpin kami, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Mari sama-sama katakan, Pimpin langkahku setiap waktu, oh Tuhan. berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari sama-sama dengan segenap hatimu katakan, Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. kami perlu Roh-Mu Tuhan. Tidak bisa kami sendirian. Pimpin langkahku Kami tidak dapat bertahan sendirian. kasih karunia. Terima kasih Roh Kudus. Kami merayakan kehadiran-Mu hari ini. Pimpin langkahku setiap waktu, Percayalah, berjalan dalam Roh Kudus ada bersama dengan kita. Dan sekali-kali Dia tidak meninggalkan. nyatakan Itu sebabnya pagi ini bersemangat. kemuliaan-Mu Mari pagi ini bergairah. Sebab mujizat tersedia bagi yang percaya kepada Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku
bersama-sama yang terbaik. Rayakan, rayakan, berikan tepuk tangan. Sebab Roh Kudus ada di dalammu, bersamamu, di mana saja, kapan saja. Tidak pernah kamu ditinggalkan. Oh haleluya, katakan haleluya. Jesus, haleluya, haleluya. Jesus, kami beribadah bukan sekedar ibadah. Kami merayakan pujian, teriakan, penyembahan kami. Bukan hanya untuk ada bunyian keluar dari mulut kami. Tapi setiap tarikan nafas, hembusan, kata demi kata dalam pujian penyembahan, kami percaya semuanya Tuhan langsung sampai kepadamu. Puji-pujian kami bawa, kami ingat kata-katanya. Semuanya kami percaya tanpa mungkin kami sadar. Sudah menjadi doa permohonan kami. Maafkan kami kalau kami datang, ada di hati, di pikiran kami. Belum segenap, belum sepenuhnya kami bawa yang terbaik kepadamu. Maafkan kami Tuhan. Bahkan kalau kami datang, Engkau mendapatkan kami tidak setia. Tidak berkenan. Kalau ada keputusan di hidup kami, perbuatan kami menyakiti hatimu. Oh haleluya Jesus. Shikila ralala. Oh natata shikila marala tata. Shikila marala. Shikila lat. Oh ralala shikila. Shikila marala. Setiap kami perlu pengampunan-Mu. Setiap kami perlu belas kasih-Mu. Jesus. Kami masih ada ketakutan. Kami masih ada kekhawatiran. Kami masih ada suka meragukan Tuhan. Tapi terima kasih. Karena hadirat-Mu saat ini menjamah kami. Tangan-Mu menyentuh setiap hati di ruangan ini. Dalam nama Yesus. Dijamah hidup Anda saat ini. Dijamah hati Anda, pikiran Anda. Dan hari ini, pagi ini, di tempat ini terima mujizat Tuhan. Maka kalau Anda menyaksikan FLC YouTube channel lewat TV screen Anda, terima mujizat. Dalam nama Yesus hamba berdoa, Tuhan selamatkan kami. Oh Jesus, ampuni kami Tuhan, kami gak sempurna tapi kami tahu Engkau Tuhan yang sempurna. Itu sebabnya kami datang, kami gak malu. Tuhan lindungi kami. Tuhan lingkupi kami. Jauhkan kami dari mara bahaya. Tuhan jauhkan kami dari kecelakaan. Tuhan jauhkan kami dari sakit penyakit. Sebab Engkau lah yang menyelamatkan kami. Oh Jesus. Oh kami menyembah Tuhan. Terima kasih. Sebab kami tahu masa depan kami ada di tangan Tuhan. Masa depan kami indah. Masa depan kami penuh kemuliaan. Kami tahu Tuhan apapun musim hidup kami punya kesempatan untuk bangkit. Jesus. Oh, Jesus. Haleluya.
Di hari Minggu ini Bapa, berbicaralah apapun yang Kau kehendaki untuk kami terima. Kami telah siap menerima firman-Mu di dalam nama-Mu Yesus. Kita siap terima firman. Mari sama-sama dengan ucapan syukur semua katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Yesus yang luar biasa. Puji Tuhan, saudara boleh kembali duduk sama-sama di hadirat Tuhan. Selamat pagi semuanya. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Dan kita bersyukur karena Tuhan titipkan kepada kita sebagai gereja Forward Living Church di bulan Agustus ini. Kita punya satu tema dan saudara terus belajar dari minggu kemarin juga. Saudara semua belajar dari Pastor Billy Lantang ya. Dan kita ada di minggu ketiga di mana tema bulan Agustus adalah Led by the Spirit of God. Ya, hidup dipimpin oleh Roh Allah. Dan saya ingin katakan semua kita perlu hidup dipimpin oleh Roh Allah. Dan itu disediakan. Jadi saudara disediakan. Tuhan Yesus yang maha baik, Dia telah berjanji, Dia memberikan saudara roh penolong. Yang tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan. Dan kita bersyukur di bulan ini. Di masa pandemik dalam tantangan kesusahan kita harus tetap forward living. Kita harus tetap lanjutkan hidup kita lagi. Tapi kita bersyukur lewat tema ini kita dibantu supaya kita tidak kehilangan arah. Supaya tadi kata Sister Susi, supaya kita tidak tawar hati. Supaya jangan ada di antara kita yang jalani hari hidup ini ogah-ogahan. Ya, kita mendapat tentunya pukulan atau hantaman dalam setiap persoalan, pergumulan, bahkan semua kita punya tetesan air mata. Tapi kita harus bisa percaya tetesan air mata kita bisa diubahkan menjadi berkat rohani. Bahkan menjadi berkat yang terbaik untuk kehidupan kita. Karena kita punya kekurangan, kita punya keterbatasan untuk memelihara kehidupan kita. Tapi bersama dengan Yesus, kurang-kurangnya kita, Dia akan sempurnakan. Yang Dia mau adalah kita tidak berhenti percaya. Jangan sampai tidak bersemangat, tidak bergairah. Dan kita bersyukur Roh Kudus gerakan kita untuk bisa kumpul sama-sama di sini. Termasuk yang lagi online juga. Itu semua karena campur tangan Roh Kudus yang bekerja di hati kita. Dan kita memprosesnya lewat apa pikiran dan keputusan untuk kita bertindak, untuk kita bisa datang ke sini dan kita mengambil keputusan untuk ibadah sungguh-sungguh. Dan saya percaya mujizat dari tadi sudah terjadi. Dan saya ajak saudara terus jalani hidup ini, jalani minggu, jalani bulan ini untuk tidak berhenti mau dipimpin oleh Roh Allah. Karena Roma 8 ayat 14 Alkitab katakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Anak Allah, sons of God, anak Allah. Bukan God's baby, bukannya bayi-bayinya Tuhan, enggak. Tapi kalau bicara anak-anak Allah, sons of God, itu bicara tentang sebuah proses di mana anak mulai bisa bertumbuh. Mulai bisa dibimbing. Ini artinya semua kita yang datang, kita harus bisa terima bahwa hidup kita memang harus dipimpin oleh Roh Tuhan. Karena kita bukan bayi-bayi lagi. Kita adalah anak-anak yang bisa tahu kok mana yang baik, mana yang enggak. Semua kita percaya bahwa semua kita punya tujuan. Dan masalahnya saudara untuk sampai kepada tujuan. Pujian tadi katakan kalau dia tidak berjalan di depan kita. Kita gak bisa. Manusia boleh merancang-rancang tapi keberhasilan itu datang daripada Tuhan. Dan waktu kita percaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sebagai anaknya Dia. Ini bicara apa? Ini bicara tentang kekompakan. Ini bicara waktu kita sadar kita gak mau hidup semaunya, gak mau hidup sendirian. Tapi kita mau belajar kompak, mau belajar bersepakat bahwa iya hari ini ada karena Tuhan yang jadikan. Kalau Tuhan yang jadikan, aku berdoa kiranya hidupku semuanya apa yang masuk dan keluar bisa connect dengan Tuhan. Dan kalau kita bisa sepakat dengan ini, saya yakin apapun musim hidup kita, kita pasti forward living.
kita pasti bisa apa? Mengalami kemajuan hidupnya. Saudara kebayang gak sih di tengah-tengah PSBB, di tengah-tengah pandemik ini saudara berani mengambil keputusan untuk datang ibadah onsite. Di saat masih banyak orang yang masih belum berani ya, tapi gak apa-apa. Semua orang punya hak untuk mengambil keputusan terbaik. Tapi saya kasih tahu, kerelaan saudara datang ke sini, saudara gak sembarangan. Walaupun saudara niat banget datang, kalau Tuhan gak izinin saudara gak akan sampai di sini. Ada aja caranya saudara bisa batal. Tapi kalau saudara sampai benar-benar di rumah Tuhan ini berkumpul dengan satu keluarga seiman, itu ada rencana Tuhan. Supaya saudara bisa punya sense, supaya mata saudara bisa punya sense bahwa you're not alone. Mungkin selama ini atau sepanjang minggu ini saudara merasa kesepian, merasa sendirian, nggak ada yang backup, nggak ada yang bisa bantu saudara mungkin secara spiritual, ngomong rohani atau saudara juga bingung dengan puji-pujian, saudara mungkin nggak tahu bagaimana merawat kehidupan saudara secara rohani di setiap hari saudara. Tapi saya ingin katakan, selama ibadah ini berlangsung, dari tadi Roh Kudus bekerja, menempatkan semuanya, baik khotbah, baik pujian, bagaimana saudara disambut dan dilayani, itu semua ada Roh Kudus punya maksud. Supaya sepanjang minggu ini saudara sadar bahwa apapun yang ada di luar, yang sedang mungkin datang menyerang atau hadir, baik itu yang mungkin kita gak harapkan atau kita harapkan. Tapi saya ingin katakan selama ibadah ini berlangsung, Tuhan sedang memberkati saudara, supaya saudara bisa ingat terus bahwa hidup saudara dan apa yang ada di dalam saudara, itu ada bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Yes. Makanya Roma 8 ayat 9. Yuk kita coba baca sama-sama satu ayat ini. Roma 8 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan 2-3. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dan kalau Roh Kudus hidup di dalam kita, bahwa tadi kita ini adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu bukan bayi, anak-anak Allah itu punya tujuan. Bisa memahami sesadar-sadarnya bahwa hidupnya dikendalikan oleh Tuhan. Dengan demikian, apapun musim keadaan hidup kita, kita sepakat bahwa kata menyerah itu bukan kamus di hidup kita. Tawar hati, kepahitan, ogah-ogahan, apalagi mau jalan pintas untuk mengakhiri hidup, tidak ada di kamus anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Tidak ada. Ya, peperang kita bukan melawan darah dan daging, betul. Nggak harus ada pandemi kok. Waktu semuanya baik-baik, Alkitab udah bilang hati-hati dengan keselamatan yang kamu punya. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu bicara apa? Nggak harus lagi susah gini. Kalau masalah kan pasti silih berganti. Tapi bagaimana jalani hari-hari untuk terus percaya hidupku, tubuhku adalah bait Allah. Bukan tujuanku, tapi biar tujuan Tuhan. Tapi kalau tujuan Tuhan hadir di hidupku, hidupku pasti dipuaskan. Masalah bisa hadir, persoalan bisa hadir. Tapi kita tidak berhenti merayakan kebaikan Tuhan. Itu yang kita mau rayakan. Makanya hari ini pertanyaannya adalah, kalau kita sepakat bahwa kita bukan bayi, tapi kita adalah anak-anak Allah yang sudah tahu tujuan dan mau hidup dipimpin oleh Roh Allah. Pertanyaannya adalah, kalau Roh Tuhan memimpin kita, kemana sih kita akan dibawa? Kalau aku tahu nih, ya Tuhan aku percaya hari ini Engkau jadikan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengampuni dosa dan kekuranganku. Aku mau Tuhan berserah, bersandar, aku mau coba dengar firman-Mu, bahkan coba aku mau baca lagi ayat yang tadi dibaca untuk hari ini. Dari Kolose 3 misalkan, tadi ayat 22 sampai 24 gitu kan. Aku mau Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kan firmannya mengatakan apa tuh? Hai hamba-hamba, firman yang tadi kita baca ya. Firman hari ini, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat,
Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Oh, kita bilang Tuhan terima kasih untuk kalau aku masih punya pekerjaan, atau mungkin aku lagi berdoa untuk pekerjaan atau sumber nafkah hidup, tapi terima kasih Tuhan, semua yang aku lakukan, aku mau belajar, aku lakukan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Tuhan, aku mau taat. Lalu firman-Nya berkata, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian, amin, yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Dan kalau kita sepakat dengan ayat-ayat ini dan kita mau lakukan, mungkin kita bertanya, ya Tuhan, aku mau dipimpin oleh Roh-Mu, tapi kemana sih Tuhan? Aku pengen tahu. Roh-Mu membawa hidupku di dunia ini. Yang pertama, jawabannya adalah, jika hidupmu dan hidupku dipimpin oleh Roh Tuhan, Dia memimpin kita untuk memikirkan perkara yang surgawi. Sekali lagi, jika hidupmu dan hidupku mau dipimpin oleh Roh Tuhan, yang pertama nih jawabannya, Roh Tuhan melakukannya untuk kita memikirkan perkara yang surgawi. Kenapa? Roma 8 ayat 5 berkata, saudara bisa lihat saya bacakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Bicara pikiran surgawi itu bicara apa saudara? Segala sesuatu di keseharian hidup kita yang semuanya itu lagi bekerja dan sedang bekerja di pikiran kita. Dan kita gak bisa main-main karena kenapa? Karena di dunia ini tiap hari ada godaan, ada cobaan dan gangguan. Makanya apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita nonton, dengan siapa kita berkumpul, dengan siapa kita bergaul hari-hari ini di masa-masa ini, itu sangat mempengaruhi kehidupan di dalam kita dan rohani kita. Makanya bersyukur saudara bisa mengikuti puji-pujian deh. Saudara masih bisa terima firman. Kita masih bisa lihat seorang akan yang lain nih, teman-teman kita keluarga, satu keluarga FLC menyembah Tuhan. Kita patut bersyukur. Karena tadi saya bilang Roh Kudus sedang bekerja. Melakukan sesuatu buat diri saudara. Dan saudara akan sadar bahwa di masa-masa setiap kehidupan kita, saudara tidak kehilangan kekuatan. Saudara menerima benih terbaik. Asal jangan berhenti percaya. Makanya kita perlu, sebenarnya kalau mau lebih dalam lagi, kenapa penting kita harus ada di komunitas? Kenapa penting kita harus punya teman-teman yang seiman? Enggak salah berteman dengan semua orang. Tapi saudara, penting banget saudara harus punya teman-teman yang seiman, yang baik. Seiman yang rohaninya kalau bisa di atas kita. Ya, penting banget. Teman-teman yang kalau saudara ngomong soal daging, dia masuknya hal yang rohani. Dan itu saudara harus mau. Karena semua kita gak bisa hidup tanpa bantuan. Makanya small group itu penting. Tertanam di gereja lokal itu penting. Aktif di gereja lokal itu penting. Bahkan saudara punya niat untuk bantu orang lain di gereja, untuk mau melayani aja, itu penting banget. Kenapa? Tanpa kehidupan spiritual kita gak akan menang di dunia ini. Tidak akan menang. Karena pada akhirnya saudara boleh punya semuanya, kalau tidak dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan, sama aja. Makanya tadi saudara, saya tadi dengan Kolose 3 saya benar-benar diingatkan. Kalau kamu lakukan segala sesuatu gak tulus, hanya untuk diri kamu, menangnya cuma sebentar. Dan akhirnya kita gak akan tahan waktu ada badai. Ya kalau saudara tahu ya, sepanjang minggu ini saya banyak ngepost ya. Itu tempat kopi sama tempat sepeda, itu bukan punya saya. Semua kongres ya gak apa-apa sih. Tapi saya kerja. Saya di-paid, dibayar. Betul, tempat itu konsepnya semua dari saya. Saya yang konsep, dan itu ada fee-nya, saya dibayar untuk konsep itu. Dan waktu konsep itu semua selesai jadi, actually saya udah selesai kontraknya karena saya udah dibayar gitu.
Tapi apa yang terjadi? Pemilik tidak melepaskan. Dan dia katakan, just stay, join. Supaya apa yang jalan ini tidak sia-sia. Saya tanya, saya diskusi sama istri saya. Terus saya tanya, apa ekspektasinya you kepada saya? Supaya punya rasa memiliki. Firman tadi udah tertanam di hati saya. Kalau kamu mengerjakan sesuatu, kerjakan bukan seperti untuk manusia. Dimanapun kamu berada, jadi Injil yang terbuka. Kunci kerendahan hati. Dan tidak setengah-setengah. Disitulah Tuhan lihat. Jangan lakukan yang terbaik hanya waktu orang lihat. Tapi di saat orang tidak melihat, di saat orang tidak tahu, pastikan tanggung jawab Anda mencapai target. Bahkan kalau bisa melampaui target. It's not easy. Tapi itulah Tuhan bekerja. Di setiap hidup kita berbeda-beda. Saya gak nyangka, saya di masa pandemik ini justru ditawarin. Secara profesional bekerja. Ada pertanggungjawaban yang besar. Tapi apa? Firman tadi katakan. Di Kolose 3. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Itulah kenapa waktu saya ada di situ. Saya coba menguasai untuk seluruh kehidupan, terutama di pikiran saya. Segala sesuatunya dikembalikan untuk Tuhan. Karena waktu Roh Kudus pimpin kita, Dia akan bawa kita yang pertama, memikirkan perkara-perkara yang surgawi. Kalau mereka bisa lihat, ya ampun kok anak Tuhan, kok pendeta, gembala, kok bisa melakukan apa yang mereka gengsi untuk lakukan. Undisiplin. Ya gak bisa. Sebabnya saya selalu katakan, saya gak pernah pakai jubah apapun. Karena Alkitab udah bilang, Kristus dimuliakan lewat kehidupan buahmu. Keteladananmu. Secara daging kita kesulitan untuk ingat firman. Makanya kita perlu Roh Kudus, karena hanya Roh Kudus yang membantu kita untuk mengingatkan firman. Waktu saya terima pekerjaan ini bukan lebih hal yang mudah, karena saya harus membagi banyak hal dan disiplin untuk itu. Tapi saya tahu lewat ujian, lewat perenungan dan diskusi dengan istri, itulah kenapa saya terima. Dan waktu saya terima, saya bisa melihat dalam sepanjang 1 minggu ini ada banyak kesaksian dan nama Tuhan dipermuliakan. Makanya Kolose 3 ayat 2 dikatakan apa? Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Aneh tapi nyata, sebenarnya udah selesai. Tapi kalau Tuhan mau memberkati saudara, ada aja caranya. Asal saudara siap sedia setiap waktu. Di terjemahan sederhana Indonesia Alkitab TSI Kolose 3 ayat 2 dikatakan begini. Jadi biarlah hati dan pikiran kita tertuju ke surga, jangan ke dunia ini. Jadi waktu saya ketemu banyak orang, teman-teman saya mulai beli sepeda lagi. Teman-teman yang lama gitu pada ketemu, itu penguasaan diri harus kuat. Iya, karena mereka pikir yang punya tempat saya. Jadi waktu mereka muji-muji saya harus sabar. Gak kehilangan fokus, kelihatannya kan gampang kan. Tapi coba saudara tukar tempat sama saya. Kalau gak jalan di atas angin. Kalau saudara gak presisi menjalani kehidupan dengan disiplin. Saudara akan lag apa? Lag tanggung jawab. Bukan hanya tanggung jawab bisa diperbaiki. Bisa membuat Tuhan sedih. Saya berdoa, kita berdoa sama-sama. Apapun yang sedang Tuhan titipkan. Biarlah kita bantu diri kita. Supaya semua yang ada di pikiran kita pikirkan untuk kemuliaan surgawi. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Karena Dia yang memberi, jangan lupa Dia juga yang mengambil.
Dan semuanya itu seperti uap. Bisa cepat. Biarlah lewat kehidupan rohani, lewat komunitas, lewat gereja, kita terus diingatkan. Jawaban yang kedua, kemana Roh Allah akan memimpin kehidupan kita? Dia memimpin kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging yang tidak berkenan. Ini waktunya, makanya saudara, lagi kita nih banyak pembatasan sosial, banyak hal yang sebenarnya kita tanpa sadar, kita tuh sebenarnya dibantu untuk bisa lebih fokus secara spiritual. Iya. Menurut saudara lebih banyak waktu dengan keluarga tuh spiritual nggak? Iyalah. Bener kan? Apalagi dari bulan Maret PSBB kan. Kan nggak biasa loh orang terus-terusan sama keluarga, terus-terusan nggak sama keluarga. Ini sekarang terus-terusan gitu. Di PSBB ini segala sesuatunya mungkin lebih banyak kita tahan, kita simpen, kita jaga, itu spiritual nggak? Spiritual. Itu bicara apa? Pengelolaan. Makanya penting kita perlu dipimpin Roh Allah. Kenapa? Karena Roh Allah akan menuntun, memimpin kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging yang tidak berkenan. Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nggak mungkin kita ngalahin daging dengan kekuatan sendiri, nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi kadang-kadang, makanya saya bilang kenapa dia membawa kita untuk pertama kita memikirkan pikiran surgawi. Karena seringkali kita nggak punya jawaban untuk mengalahkan daging. Tapi kadang-kadang Tuhan pakai ada temen ngomong sesuatu, kita baru sadar, oh iya ya. Iya juga, ngapain juga ya gitu. Tuhan punya cara gitu. Kalau kita mungkin Tuhan tahu, oh dia mah keras kepala, dikasih ayat juga banyak tetap aja gitu. Tapi kadang-kadang Tuhan pakai kejadian, Tuhan pakai orang, Tuhan pakai apapun lah. Penting banget, kenapa? Karena apapun yang keluar gak bisa dibalikin. Makanya Amsal katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Yang terakhir, yang ketiga. Kemana Roh Kudus akan memimpin kita? Yang ketiga, Roh Kudus memimpin kita untuk memenuhi kepenuhan janji Allah sebagai ahli warisnya. Memenuhi kepenuhan janji Allah. Roma 8 ayat 17, coba kita baca sama-sama yuk. Roma 8 ayat 17, 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, ia akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nggak mudah. Kalau saudara tadi ikut doain tuh, tadi kita ada pokok doa kan? Tadi ada kalau nggak salah nomor berapa tuh ya doanya ya? Yang tolong doain masalahnya di kantornya tentang hukum. Nah itu saya udah ketemu tuh. Itu nggak gampang. Sedih banget saya dengerin. Beneran. Saudara pikir waktu saya tadi nyanyi gitu kayak rasanya sedih, terharu. Saudara pikir saya dibuat-buat ya? Enggak. Semua juga saya tahu saudara pasti nggak ada yang dibuat-buat. Tapi momen-momen seperti itu kita perlu setiap saat di hidup kita. Beneran. Makanya semakin saya terima tanggung jawab ini, kehidupan spiritualnya saudara itu digenjotnya lebih kenceng lagi. Nggak boleh hanya genjot sepeda kenceng. Nggak boleh hanya lari doang kenceng. Tapi saudara harus makan makanan rohani lebih kenceng. Itu udah hukum alam. Burung terbang Raja Wali makin tinggi, anginnya kecil atau gede? Gede. Itu udah mutlak udah. Makanya cepet-cepet tolak. Ini makanya tadi itu 3 doang tuh. Kemana Roh Kudus pimpin kita? Supaya kita punya pikirannya tuh yang surgawi. Kemana Roh Kudus pimpin kita? Supaya kita enggak melakukan perbuatan-perbuatan, tapi mematikan perbuatan daging. Nanti baru dia bawa kita mengalami apa? Kepenuhan janji. Dan itu dia pasti lakukan karena saudara ahli warisnya. Karena kita anaknya. Gimana caranya bisa ngikutin 3 ini di kehidupan sehari-hari? Sederhana. Saudara sabar. Saudara taat dan saudara tekun. Sabar, taat, tekun. Saya ulang nih, sabar, taat,
Tekun. Sedih saya tuh tadi doa tuh, aduh saya beneran, saya tuh tadi nangis tuh karena aduh Tuhan selamatin. Selamatin. Gitu. Karena kadang-kadang kita terima yang buruk bukan karena kita loh. Bisa karena orang lain punya salah. Kalau kata orang dunia, sialnya kena kita gitu. Kan gitu bahasa kan sering kayak gitu. Awalnya kelihatannya baik. Awalnya kelihatannya benar, jadi ya diiyain aja. Tapi ternyata siapa yang tahu isi hati orang kan? Kita nggak tahu, kadang-kadang kita dibohongin, kadang-kadang kita ditipu dan lain-lain. Kadang-kadang kita bisa dijebak. Dan kalau kita berhadapan dengan hukum atau dengan apapun lah yang tiba-tiba kita yang harus jadi bempernya gitu. Gak semua orang siap. Sedih. Tapi kita harus percaya, itu sebab kita harus berdoa bantu. Karena lagi begini, gak semua orang bisa berdoa juga. Beneran. Emosi, sedih, kecewa. Bingung gitu. Tapi jangan salah. Makanya pokok-pokok doa tadi tuh gak main-main. Makanya kalau saudara mungkin gak hafal, gak foto, saudara ingat nanti pulang atau di jalan, bantu doa. Atau saudara mungkin bisa nanti di depan tanya volunteers, bro sis boleh gak saya catat tadi apa aja sih doain gitu. Karena saudara tahu gak? Saudara sadar atau gak? Hidup saudara gak didoain orang lain. Ya, itu hukum alam. Makanya jangan pernah malu, jangan pernah susah-susah doa. Doain aja. Saudara mau maafin susah, ya udah, nggak usah pergi langsung maafin. Ingat dulu mukanya, sebut namanya, bawa dalam doa. Nanti pada waktunya Tuhan punya cara yang baik dipertemukan. Tapi jangan udah dijawab Tuhan, kitanya pas hari hanya malah nggak berani, nggak boleh juga. Atau pastor kenapa ya? Saya udah maafin tapi saya ingat-ingat terus. Belum tuntas namanya. Atau ya udah, perlu lagi ke gereja, dengar firman, diingetin lagi. Sabar, taat, dan tekun. Ayat terakhir hari ini, Kolose 3:12. Karena itu, kita baca sama-sama. 2, 3. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan apa? Kesabaran. Ya saudara yuk, ayo dong berdoa. Ayo dong mengasihi Tuhan lebih lagi. Betul kita lagi banyak, even saya juga kok, beneran. Ini ada istri saya. Sama ada tetesan air mata juga, karena saya udah bilang. Lagi begini saudara gak bisa paksa orang. Beneran. Padahal menurut janji, menurut kontrak, mungkin waktunya telah tiba. Tapi kalau dia bilang belum, kalau dia bilang nanti, saudara mau teriak. Gak bisa. Saudara mau cari cara pakai yang gak bagus, gak berkenan, gak boleh. Karena justru diuji. Tertulis tiba waktunya. Tertulis saatnya terima. Tapi kalau emang gak terima gimana? Ada rasa takut gak? Ada. Ada rasa khawatir gak? Ada. Tapi ya itulah kenapa kita bisa tetap memuliakan Tuhan bahkan berkhotbah. Karena kita adalah anak-anak Allah. Gampang aja. Ya paling kalau sedih-sedih nangis saya sendiri nanti diam. Tapi saya pasti yakin kok. Saudara juga sama deh. Tuhan akan berkati saudara. Dan gak pernah gagal. Tiap hari Tuhan berkati saudara. Jadi kalau saudara pikir, tapi pastor saya perlu porsi ini nih 80% jawaban ini nih saya perlu 80%. Gak bisa digituin Tuhan. Kadang-kadang apa yang kamu pikir 80% kamu perlu dari situ. Tuhan bisa kasih 80% dari apa yang kamu gak bayangin. Dari apa yang kamu gak lihat. Tapi yang pasti, bayang-bayang maut bisa ada. Tapi maut tidak akan hadir menguasai kamu. Kenapa? Karena salib Kristus tidak ada expire date-nya. Kemenangan di atas kayu salib itu total dan sempurna. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Mari sama-sama bangkit berdiri. Sabar, tekun, dan terus aja taat. Nanti lama-lama pikiran kita, perbuatan-perbuatan kita menyenangkan Tuhan. Dan kita akhirnya dikasih kesempatan menerima yang perlu kita terima. Dengan seluruh penyembah Tuhan katakan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ini kata-kata dari hati kami Tuhan. Ku perlu Tuhan,
sekali Bapak. Terima kasih bahwa Engkau sudah menempatkan Roh Kudus di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada di setiap situasi pun, kami percaya bahwa kami dituntun oleh Roh Kudus. Dan karena itu dan karena peliharaan Engkau, kami mampu untuk melewati setiap hari-hari kami, setiap tantangan, setiap suka duka, dan kami selalu berlatih dan berlatih lagi untuk menjadi orang yang lebih sabar, menjadi orang yang lebih tekun, dan menjadi pribadi yang lebih seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kami sudah boleh beribadah di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih kalau Engkau juga sudah memberkati semua FLC family kami yang on-site, yang online, semua next gen family kami Tuhan. Terima kasih kalau minggu ini FLC juga sudah boleh menjalankan Holy Matrimony dengan tidak kurang suatu apapun sesuai standar kesehatan. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk semua jemaat-Mu yang juga sudah memberi dan menabur untuk rencana kami untuk meninvest untuk equipment kamera, untuk equipment pendukung, supaya kami bisa melakukan konten online lebih baik lagi, supaya kami bisa menjalankan ibadah kami secara online dengan konten-konten yang lain Tuhan yang mungkin selama ini masih terbatas, tapi kami percaya Tuhan bahwa dengan dukungan Engkau dan Engkau telah menggerakkan semua di keluarga kami untuk memberi ekstra Tuhan, kami bisa dan kami on track Tuhan untuk melakukan langkah ini. Kami begitu mengucap syukur. Terima kasih juga Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kalau banyak dari antara kami Tuhan yang Engkau sudah jawab doanya Tuhan, khususnya di area pekerjaan. Terima kasih Tuhan, begitu banyak Tuhan nama-nama yang Tuhan share, yang mungkin Roh Kudus letakkan di hati kami Tuhan. Mungkin ada pribadi yang kami ingat, teman kami, keluarga kami Tuhan. Dan mungkin Roh Kudus menggerakkan kami untuk telepon atau WA Tuhan, dan kami percaya bahwa kami bisa menjadi alat bantu. Kami bisa menjadi jembatan, kami bisa menjadi perpanjangan tangan Engkau, di mana kami bisa menjadi mungkin step solusi, mungkin kami bisa menjadi harapan bagi pribadi-pribadi yang mungkin saat ini benar-benar dalam kesulitan, karena banyak sekali Tuhan yang memerlukan Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur bagi semua Tuhan yang Engkau sudah menjawab doanya. Engkau sudah menempatkan mereka di tempat pekerjaan yang baru. Mungkin juga banyak dari mereka memikir bahwa ini bukan pekerjaan ideal mereka. Tapi biarlah mereka belajar mengucap syukur untuk tetap punya pekerjaan di tengah pandemi seperti ini. Dan kami juga mau selalu mendoakan semua volunteers FLC Tuhan. Kami mengucap syukur begitu besar Tuhan bagi mereka Tuhan. Kami percaya bahwa apapun Tuhan pelayanan yang mereka lakukan, biarlah mereka selalu di dalam perlindungan Engkau. Biarlah mereka selalu merasakan kehangatan dan damai sejahtera daripada Engkau. Karena kami melihat begitu banyak sukacita dalam mereka melayani kami Tuhan. Biarlah mereka selalu dan bisa terus menjadi role model bagi begitu banyak keluarga FLC kami Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu Tuhan. Biarlah jemaat-Mu selalu dalam perlindungan-Mu. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka berbuat, Engkau buat berhasil. Dan kami juga berdoa untuk Soho, Capital dan manajemennya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami masih diberi kesempatan untuk menggunakan ruangan ini untuk melakukan ibadah onsite. Dan sebelum kami pulang, jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu. Arahkanlah hatimu, siapkanlah seluruh kehidupanmu untuk menerima berkat terbaik dari Tuhan. Dahsyat. Tuhan bukan hanya menyertai-mu hari ini, tapi engkau rasakan kuasa kehadirannya sepanjang minggu ini dan untuk seterusnya. Pulanglah dengan damai, pulang dengan bahagia, pilih bersyukur dan bersukacita, dan jangan pernah berhenti mengandalkan Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita Tuhan melimpah-limpah di kehidupanmu. Di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa,
Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus siang ini kita yang telah diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama semua katakan amin. Berikan tepuk tangan hanya bagi Yesus. Have a blessed Sunday. Tuhan memberkati. Hatiku